Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, dan dengan membaca alhamdulillah tadi kita mengharapkan pertolongan Allah di dalam urusan agama maupun urusan dunia. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ummatihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada penolong-penolongnya, pembela-pembelanya, dan umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terbaca oleh saya ada satu iklan buku. Buku itu berjudul Sifat-sifat Manusia. Di dalam buku itu disebutkan 45 sifat manusia. Yang 29 itu sifat baik, yang 16 sifat buruk. Setelah saya cermati, ternyata tidak ada satupun sifat manusia yang dihubungkan dengan Tuhan. Tuhan sajalah, jangan Allah, ya, dengan Tuhan. Dengan alam ada satu atau dua, dengan masyarakat saja tidak. Jadi saya jadi curigation bahasa Inggrisnya itu. Curigation. Maksudnya opo? Ini bacaan menarik untuk anak muda dan para terpelajar, tapi kok nggak menghubungkan sifat manusia dengan masyarakat dan Tuhan Maha Pencipta. Jadi curigation saya ini membuat saya agak erosi. Agak erosi, maka lahirlah tulisan ini. Ya. Sudah saya fotokopi, mudah-mudahan cukup. Nanti waktu kondur bisa diambil di meja. Judulnya adalah Doa untuk Pengembangan Akhlak Terpuji Manusia. Jadi di dalam Islam, akhlak itu adalah sangat penting. Tujuan Islam diturunkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi hadis yang sangat terkenal, waktu kita masih SMP kita sudah wajib untuk menghafal itu. Kalau di SMA zamannya Mbah Fakih menjadi guru agama, harus hafal. Sejak kelas 1 SMA harus sudah hafal. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sak temene ingsun Nabi Muhammad diutus mung kanggo menyempurnakan, liutammima, menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi tanpa Islam orang bisa berakhlak baik. Dengan Islam jadi sempurna kebaikannya. Ya. Karena dihubungkan dengan Allah. Jadi buku tadi yang saya ceritakan di depan tadi menjadi bukti untuk membuat orang Nasrani berakhlak baik,
Cukup dengan buku 45 akhlak manusia tadi. Tapi di dalam Islam itu semua tidak sempurna. Karena fondasinya tidak ada. Ibarat bangunan yang megah, fondasinya tidak ada. Ibarat pohon yang bunganya indah, tapi akarnya kropos. Jadi njobone sing ketok pancen nyenengake, tapi hakikatnya yang pentingnya kalau akar bagi pohon ya nanti mudah mati. Matinya nelongso. Kalau pohon akarnya yang mati duluan, dia matinya nelongso. Bukan husnul khotimah. Ya. Su'ul khotimah, buruk, kematian yang buruk. Nah, dalam Islam itu kita kenal ada 4 kategori akhlak. Akhlak itu adalah, kalau saya membagi menjadi 4, ada yang membagi cuma 3. Saya tidak sampai hati kalau cuma 3, 4 lah. Ada yang mengatakan malah 5. Yaitu pertama akhlak kepada Allah. Akhlak itu yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Kalau ada orang meletakkan Al-Quran sembarangan, itu perlu dicurigai. Akhlaknya kepada Allah gimana ini? Ini firman Allah kalian lagi gonceng kurang pantas. Tapi tidak perlu ini diagung-agungkan, itu enggak. Misalnya orang ibu-ibu yang sedang ketemuan bulanannya itu terus oleh mojo, ya enggak. Cara mengagungkannya adalah dengan hati. Bukan dengan cara yang visual. Itu adalah pemikiran ulama pada waktu itu, menerjemahkannya berbeda dengan orang sekarang. Padahal justru orang yang sedang ketemuan bulanan itu justru erosinya naik turun. Dia malah perlu baca Quran untuk menenangkan. Akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Ya. Kalau menyebut orang, mendengar orang menyebut nama Rasulullah Muhammad, kita menyambutnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita, akhlak kita. Agama lain nggak ada. Waisak kemarin itu saya lihat orang mengatakan Buddha, ya Buddha, saya lihat di TV Buddha. Hanya mengatakan paling menyebutnya Gautama, ngasih gitu ya. Tapi ya cuma satu, kita Asmaul Husna aja 99. Ya. Jadi yang ketiga adalah akhlak kepada malaikat. Kita punya akhlak kepada malaikat. Sesiapa yang menjaga sopan santunnya kepada malaikat, misalnya sering membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu waktu itu kita keren. Aduh. Keren. Waduh, malaikat saja menyampaikan sholawat. Atau kita membaca ayat tentang
Malaikat yang mikul aras itu melihat manusia itu mukmin itu mendoakan, ya. Uh, Doanya Rabbana qihim azabal jahim. Itu para malaikat yang mikul aras Allah. Allahumma Rabbana qihim azabal jahim. Kita doanya waqina azabannar. Jadi setiap kali kita baca doa waqina azabannar, kita ingat malaikat juga mendoakan kita waqihim azabal jahim. Jagalah mereka dari neraka jahim. Karena itu saya menambah ini, memisahkan Rasulullah dengan malaikat ini. Yang keempat adalah akhlak kepada manusia dan makhluk lainnya. Ada yang membagi lagi pada manusia sendiri, pada batu sendiri, pada jin sendiri. Wah, kalau itu sudahlah, nggak usah. Pada manusia dan makhluk lainnya. Jadi itu menurut Islam, akhlak itu ada 4. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh Barat ini sudah begitu banyak, termasuk yaitu pengaruh yang materialistik, ya, sukanya ngitung keduniaan semata-mata, sukanya ngitung keduniaan. Kalau dalam kacamata sehari-hari yang kasat moto, ada 3 kategori sifat manusia. Yang pertama, akhlak individual, perseorangan. Akhlak perseorangan. Yang kedua, akhlak sosial, kemasyarakatan. Dan yang ketiga, akhlak kepemimpinan. Orang Islam di Indonesia ini pribadinya baik, sosialnya baik. Kalau ada baksos, wah ramai, ya. Bahkan ada mangan sak wargi, bayar sak karpe gitu ya ada toh. Itu orang Islam semua, bukan gereja itu yang menginisiasi. Tapi kalau soal pemimpin, ya Robbi, gimana ya? Kurang banget. Akhlak pemimpin dan kepemimpinannya lemah. Ya. Tidak perlu menyebut nama. Kita bisa melihat di televisi partai-partai atau orang-orang yang menyebut atau disebut sebagai pemimpin Islam, tetapi akhlak kepemimpinannya lemah. Ya. Jadi kalah sama buzzer, kalah sama oligarki, ya. Jadi, nah, Islam itu mencakup 3 itu semua. Ya individual, ya sosial, ya leadership. Ya personal, perseorangan, ya kemasyarakatan, ya kepemimpinan. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Kebetulan rapat pengurus pondok menetapkan, ayo kita pikirkan bersama cara untuk mengembangkan akhlak baik umat kita. Itu kita teliti Al-Quran bicara apa. Ditugaskan kepada Dr. Sus Budiarto dan saya. Nah, saya sudah mulai mikir itu, maka tadi malam, kemarin sore waktu ketemu iklan buku itu jadi cun sekali. Cun itu apa ya? Nyambung banget. Ya. Jadi dalam buku ada yang mengatakan
sifat manusia itu 100. Ada di buku ya, tapi belum sempat saya baca. Ya, 100 sifat manusia ada yang ada. Tapi sebagai contoh di sini adalah sifat buruk manusia itu adalah sombong, itu yang paling banyak. Ada munafik, ada labil, mudah goyah, ada minderwaardigheidscomplex kompleks. Minderwaardigheidscomplex ini bahasa psikologi bahasa Belanda. Rasa kompleks rendah diri. Kompleks itu artinya penyakit kejiwaan, rendah diri. Minderwaardig. Nah, kemudian suka caper, cari perhatian, ya. Pendendam, dan ini saya terjemahkan enggan menyenangkan hati orang lain. Jadi malas untuk menyenangkan hati orang lain. Terus yang selanjutnya baperan, bawa perasaan, sensitif. Anak sekarang sering mengatakan sensi atau baper. Kemudian memisahkan diri dari orang banyak, menyendiri. Ini juga sifat-sifat buruk. Moody itu tergantung suasana hati. Perangainya sangat tergantung moodnya. Lagi mood apa? Ada itu. Moody, tergantung suasana hati. Kalau Mas. Bahasa Jawanya ya ngot-ngotan. Ngot-ngotan, pakai hangat gitu. Tergantung moodnya dia, selera dia. Ya, dan lain-lain. Sifat baiknya itu bijak, mandiri, sabar, jujur, setia kawan, dan sebagainya. Nah, itu semua ternyata kalau kita baca kitab yang judulnya Hisnul Muslim, bisa di-download di HP kita. Hisnul Muslim sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perisai Muslim. Hisnul Muslim atau perisai Muslim. Itu mengandungi, buku itu sebenarnya buku kumpulan doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah. Kira-kira ada 400-an hadis di situ doa-doanya. Baik. Dalam Hisnul Muslim yang disusun oleh Dr. Al-Qahtani itu ternyata ada 400 doa yang kalau kita kategorikan karakteristik doanya Rasulullah itu ada 33, pernah saya sampaikan di sini. Menjelang Ramadan tahun lalu ya, pernah saya sampaikan juga di akhir Ramadan di Masjid Al-Marhamah. Sampai-sampai ibu-ibu Masjid Al-Marhamah mengundang saya secara khusus habis Lebaran untuk mengulangi lagi ya, dengan tanya jawab yang bebas. Nah, tapi ada, setelah membaca kitab itu, saya mempunyai kesimpulan bahwa kita bisa memodifikasi doa itu yang sesuai dengan kita. Ya. Doa dari contoh-contoh Rasulullah itu bisa kita modifikasi yang sesuai dengan kita. Yang sesuai dengan bahasa kita. Sesuai dengan ilmu kita.
Kalau Nabiullah Muhammad SAW sudah punya ilmu yang cukup tinggi sehingga beda kalimatnya. Tapi kita-kita yang ilmunya pas-pasan kayak saya ini kan ya harus direkayasa, dimodifikasi supaya kita lebih bisa menghayati apa sesuai dengan bahasa dan ilmu kita. Misalnya ada hadis yang mengatakan doa Rasulullah yang berbunyi Allahumma qadur lil khaira haitsu kana tsumma ardini bih. Itu doanya sholat istikharah itu loh. Doa istikharah sesudah sholat 2 rakaat kan Allahumma astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim dan seterusnya ya. Tapi yang terakhir apa? Waqdur lil khaira haitsu kana tsumma ardini bih. Ya Allah, takdirkanlah yang baik untuk saya dan ridhoilah aku dengan takdir yang baik itu. Jadi saya kemudian sering mengubah doa ini menjadi ya Allah, ubahlah takdir buruk saya menjadi takdir baik. Ini lebih nges bagi kita. Karena buruk dan baik kontras. Manusia itu punya sifat kalau dikontraskan itu lebih paham. Buruk disebut, baik disebut. Ya Allah, ubahlah takdir buruk saya menjadi takdir baik. Ini. Sepertinya ini kalau sakit itu baik apa buruk? Ditakdirkan sakit, baik apa buruk? Nah, saya menemukan kiat waktu saya sakit sampai 22 tahun seluruh dunia, enggak dokter di dunia sudah pada angkat tangan ya. Tujuhnya waktu itu ada dokter di Kuala Lumpur, dokter dari Cina. Akhirnya dia memberi informasi bahwa sakit saya, seluruh organ dalam saya sudah rusak. Angkat tangan. Umur saya tinggal 3 tahun, maksimum 4 tahun. Itu tahun 2001 akhir. Atau 2001 akhir ya. Tinggal 4 tahun. Waduh, 2005. Gitu aja kan. Nah, alhamdulillah dikandani. Jadi bisa siap-siap. Kemudian saya gunakan waktu itu untuk belajar kitab Hisnul Muslim tadi. Saya penterlengi aja 400 tuh saya dari depan ke belakang katam beberapa kali katam. Kesimpulannya apa? Ada 33 karakter doa Rasulullah, antara lain ini mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Nah, di situ ada satu lagi doa kalau orang sakit untuk dirinya sendiri. Itu ternyata ya Allah, sehatkanlah saya. Setelah ampunilah saya, istighfar itu kan wajib ya. Ampunilah saya agar saya bisa beribadah lebih sempurna. Nah, ini kuncinya. Kadang-kadang sakit itu baik untuk kita. Tapi kan nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Nggak bisa kemana-mana, jadi duit entek. Tinggal berobat, nggak bisa untuk sedekah. Itu yang kita ingin mohon. Ya Allah, sehatkanlah saya agar saya bisa beribadah lebih sempurna. Jangan mengatakan sempurna, lebih sempurna. Jadi doa yang kedua
yang saya anggap penting juga adalah Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kecerdasan saya. Ilhamkanlah kecerdasan saya dan lindungilah saya dari buruknya ego saya. Ya. Ini saya ubah sedikit. Ini saya maknai otak manusia itu diberi ilham Allah supaya kecerdasannya berkembang. Ini saya ubah sedikit. Redaksinya saya ubah. Ya Allah, aktifkanlah memori saya. Nah, waktu itu saya sedang kepingin bisa baca kitab lagi. Sudah malang melintang sampai Cecer Kauman, sampai mana-mana, ke Eropa keliling negara, sampai nggak bisa baca kitab lagi. Biar di SMP pinter maca kitab, nanti wong NU kaget. Wong mama jaga sama kitab. Ya tuh. Kemudian saya ubah doa saya menjadi, ya Allah, aktifkanlah memori bahasa Arab saya sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya saya dapat memahami kersopan jenengan, membaca Al-Quran langsung paham tanpa perlu baca terjemahannya. Itu aja. Dan kersopan jenengan yang tersurat maupun yang tersirat. Saya baca 10 kali setiap habis maghrib, 10 kali. 10 kali. Hari ke-40, jadi sudah 400 kali, ada perasaan di hati, ada suara di hati, bungamu wis diijabah. Tapi kan ya masih belum berani buka kitab. Wah, sampai suara itu begitu mengganggu akhirnya. Hari yang ke-43 saya baca Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Qurtubi. Saya buka di surat apa itu? Surat 63, 64 ya. Itu ayat ke-14-15 itu bagi saya konflik. Ini menurut tafsir besar apa? Saya baca Al-Qurtubi. Klik, bisa baca. Ya Allah, saya nangis saking gembiranya, bersyukurnya saya nangis. Guguk sampai cucu saya itu tanya, "Eyang ngapain?" Ya, jadi bisa ternyata mengaktifkan memori. Itu tahun 2013 awal. Tahun 2013 awal, bulan Februari. Nah, setelah itu saya sampaikan ke Ustadz Fatur, Ustadz, saya punya pengalaman begini, saya sekarang bisa baca kitab lagi, Ustadz. Oh, coba, diceramahkan di santri. Saya ceramahkan di santri. Santri ada yang tertarik, namanya Al-Faruqi, dulu kamarnya di situ. Ustadz, saya lulusan Gontor, kuliah di UII jurusan teknik mesin, saya nggak tahu matematik. Ini sekarang semester 3 sudah. Semester 1 dan semester 2 saya belum lulus. Ya Allah, teknik mesin itu setaraf dengan teknik nuklir, teknik elektro, teknik kimia. Itu matematik yang paling sukar, matematika tekniknya paling sukar. Kalau teknik sipil hanya yang struktur, yang sampai situ. Aduh, piye. Ya sudah, amalkan saja doa saya. Ya Allah, aktifkanlah memori matematik saya.
sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya saya memahami ilmu matematik. Nah, 2 bulan berikutnya saya ketemu lagi, Alfa. Bagaimana? Lulus semua, Ustaz. 1, 2, 3, lulus semua. Dan saya paham, saya ngajari teman-teman saya. Jadi pengaruh doa ini penting. Kalau saya sugesti diri saya, menghipnotis diri saya, self-hypnosis, itu kan nggak dapat pahala. Tapi kalau saya bentuk dalam doa, ternyata dapat pahala insya Allah dan pengaruhnya lebih kuat. Saya cobakan kepada anak kecil. Anak kelas 6 SD, belum seumur-umur, belum pernah ranking di kelas. Kelas 5 naik kelas 6. Saya ajari doa itu. Beberapa bulan kemudian, 1,5 bulan kemudian, rapatan dia. Saya tanya, ranking berapa, Dek? Senyum aja dia, ketawa ketiwi anak kecil. Ranking kali, Romo. Seumur-umur belum ranking. Baca doa 1,5 bulan, ranking 2. Aktifkanlah memori. Apa pelajarannya satu-satu disebut. Nah. Kan, nah ini kita ini kan sudah tuwir ya. Sudah tuwir kayak gini gimana? Kan kita bisa mendoakan anak cucu kita. Kita bisa ngajari cucu kita untuk mendoakan itu. Doa orang tua itu pasti diijabah. Ini kita doakan. Ini kurang 10 menit jam 7-nya. Jadi kita langsung pada contoh saja ya. Nah, ini karena tadi malam kemalaman, jadi sudah jam 10 baru dapat 2 contoh. Nanti contoh yang lain saya kopikan biar dibagi pagi di sini ya. Insya Allah hari lain. Itu contoh-contoh yang misalnya untuk kesehatan, untuk macam-macam ya. Lah, sekarang yang kita perlukan oleh umat Islam di Indonesia ini adalah soal kepemimpinan. Jadi contohnya ini adalah soal kepemimpinan. Jadi contoh doanya adalah 1, doa untuk kebaikan nasib umat, dan yang kedua doa mengubah karakter buruk menjadi baik. Saya bacakan contohnya. Yang ke-1, doa untuk kebaikan nasib umat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah segera nasib kami sebagai umat Paduka maupun sebagai hamba Paduka. Umat itu sebagai kelompok, kalau hamba perseorangan. Sekiranya nasib kami ini berhubungan dengan dosa-dosa kami di masa lampau, dosa pribadi maupun dosa bersama, maka ampunilah dosa-dosa kami itu semuanya, yang besar maupun yang kecil, yang kami lupa maupun yang kami ingat, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang zahir atau tampak maupun yang gaib yang tak tampak. Ampunilah semuanya sedemikian rupa sehingga tiada alasan lagi bagi Paduka untuk menunda terkabulnya doa kami. Ya. Jarang kita dengar doa kayak gini kan. Saya sendiri yang nulis dan membaca mau nangis. Jadi sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan bagi panjenengan ya Allah untuk menunda terkabulnya, misalnya sebagai
ekspresi kita sudah hampir tidak kuat lah punya nasib seperti ini. Doa yang kedua contohnya adalah 5 menit ya. Doa mengubah karakter buruk menjadi baik. Dalam hal ini kepemimpinan. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mentaati perintah Paduka. Gerakkanlah hati kami semata-mata hanya untuk mentaati syariat Paduka. Sebab selama ini kami merasa belum mampu beribadah sempurna dalam menjalankan syariat Paduka, ya Rabbi. Kami masih saja kalah oleh pelbagai jenis tekanan dan kekurangan. Kami masih saja lemah dalam persatuan, kemasyarakatan, dan kepemimpinan. Karena itu ya Rabbana, bersihkanlah hati kami, hati umat muslimin Indonesia sebersih-bersihnya. Sucikanlah jiwa kami semua sesuci-sucinya. Buanglah rasa dengki sesama kami. Kuburlah semua sifat buruk dari hati kami. Lalu gantilah dengan sifat-sifat yang baik. Tumbuh dan kuatkanlah jiwa persatuan dalam hati kami. Tambahlah sifat sayang menyayangi dan maaf memaafkan di antara kami. Kuatkanlah saling toleransi di antara kami. Dan insyafkanlah pemimpin-pemimpin kami dari kurangnya tawakal mereka. Dan gantilah dengan konsistensi dalam mengamalkan ajaran Paduka. Dan dekatkanlah mereka kepada pertolongan-Mu. Dan buanglah rasa rendah diri dari jiwa kami semua. Aktifkanlah kreativitas kami dalam perjuangan. Sadarkanlah kami untuk saling tolong-menolong di jalan-Mu, fi sabilillah. Dan ilhamkanlah kepada kami kecerdasan kami dalam menghadapi fitnah dunia yang semakin berat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi maupun panjenengan sedaya, ya. Dan marilah kita akhiri doa pada majelis pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan print out-nya mencukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.